Siapa sangka, air laut yang selama ini dianggap biasa, kini jadi komoditas ekspor Indonesia yang diminati berbagai negara dunia, dari Malaysia hingga Rusia. Apa yang membuat air laut kita begitu spesial? Indonesia, yang dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki status sebagai negara maritim dengan luas wilayah laut yang mencapai sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Ternyata tidak hanya memanfaatkan kekayaan lautnya sebagai jalur utama perdagangan antar pulau maupun antar negara, atau sekadar sebagai sumber daya perikanan yang menopang kehidupan jutaan masyarakat pesisir, tetapi juga menjadikan laut sebagai bagian integral dari identitas nasional, potensi pariwisata bahari, serta ladang eksplorasi sumber daya alam yang sangat berharga bagi pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Data terbaru yang dirilis menunjukkan bahwa air laut asal Indonesia kini telah berkembang menjadi salah satu komoditas ekspor yang mulai menarik minat dari sejumlah negara di dunia. Berdasarkan data perdagangan internasional dengan menggunakan kode Harmonized System HS25.10.050, tercatat bahwa terdapat 5 negara utama yang menjadi tujuan ekspor air laut dari Indonesia, yaitu Malaysia, Rusia, Vietnam, Korea Selatan, dan Singapura. Meskipun nilai ekspor dari komoditas ini masih tergolong relatif kecil apabila dibandingkan dengan komoditas unggulan Indonesia lainnya seperti batu bara, kelapa sawit, atau produk perikanan, namun tren pertumbuhan permintaan yang positif ini mengindikasikan adanya potensi besar yang belum tergarap secara optimal dan bisa dikembangkan lebih serius di masa mendatang untuk memberikan kontribusi tambahan terhadap devisa negara serta mendukung diversifikasi ekspor nasional. Air laut yang diekspor dari Indonesia umumnya dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan industri yang sangat spesifik dan memiliki nilai tambah tinggi, seperti industri akuakultur yang membutuhkan kualitas air laut tertentu untuk budidaya biota laut, fasilitas spa yang menggunakan air laut sebagai bagian dari terapi relaksasi, serta industri kosmetik yang memanfaatkan kandungan mineral alami untuk produk perawatan kulit. Selain itu, air laut juga digunakan dalam kegiatan penelitian ilmiah di bidang oseanografi, bioteknologi kelautan, dan pengembangan produk kesehatan. Kandungan mineral alami yang terdapat dalam air laut Indonesia, terutama yang kaya akan unsur magnesium dan natrium, menjadikannya sangat menarik untuk beragam aplikasi industri tersebut. Di beberapa negara seperti Rusia dan Korea Selatan, air laut asal Indonesia bahkan dimanfaatkan lebih jauh untuk mengisi akuarium raksasa yang membutuhkan kualitas air laut tinggi dan stabil, digunakan dalam terapi kesehatan berbasis mineral laut yang diyakini memiliki manfaat penyembuhan, serta dalam proses pengolahan makanan yang berbasis garam laut untuk menghasilkan produk berkualitas premium. Malaysia tercatat sebagai negara tujuan utama ekspor air laut dari Republik Indonesia, baik jika dilihat dari sisi nilai maupun volume pengiriman. Sepanjang tahun 2023, Malaysia menyerap sebanyak 21,6 ton air laut yang berasal dari Indonesia dengan total nilai perdagangan mencapai sekitar $19.038. Faktor kedekatan geografis antara kedua negara memainkan peran penting dalam menekan biaya logistik, sehingga membuat aktivitas ekspor menjadi lebih efisien dan kompetitif. Selain itu, kebutuhan industri di Malaysia, khususnya sektor akuakultur yang terus berkembang serta industri pengolahan garam yang cukup besar, menjadikan negara ini sebagai konsumen utama air laut Indonesia. Sementara itu, Rusia menempati posisi kedua sebagai negara tujuan ekspor air laut Indonesia dengan nilai perdagangan tertinggi setelah Malaysia. Sepanjang periode yang sama, Rusia tercatat mengimpor sekitar 1,8 ton air laut dari Indonesia dengan nilai transaksi sebesar $5.317. Meskipun volumenya tidak sebesar Malaysia, nilai per ton air laut yang diimpor oleh Rusia menunjukkan tingginya permintaan atas kualitas air laut Indonesia yang digunakan untuk berbagai kebutuhan khusus, termasuk pengisian akuarium berskala besar, terapi kesehatan berbasis mineral, atau riset ilmiah yang memerlukan air laut dengan karakteristik tertentu. Fenomena ini menjadi cukup menarik untuk dicermati,
mengingat Rusia merupakan negara yang dikenal memiliki perairan luas dengan suhu yang cenderung dingin, serta garis pantai yang panjang di wilayah utara. Namun, justru negara tersebut memilih untuk mengimpor air laut dari Indonesia yang berasal dari perairan tropis. Sebagian besar dari impor air laut Rusia ini dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan spesifik. Seperti pengisian akuarium besar yang menampilkan ekosistem laut tropis, kegiatan riset di bidang bioteknologi kelautan yang memerlukan sampel air laut berkualitas tinggi, serta produksi kosmetik berbasis bahan alami yang mengandalkan kandungan mineral khas dari laut Indonesia. Di sisi lain, Korea Selatan muncul sebagai salah satu pasar potensial yang menjanjikan dalam ekspor air laut Indonesia. Sepanjang tahun 2023, negara tersebut tercatat mengimpor sekitar 2,75 ton air laut dengan nilai transaksi sebesar $2.272. Sebagian besar dari volume impor ini diserap oleh sektor industri spa dan kosmetik premium, yang terus berkembang di Korea Selatan seiring meningkatnya tren perawatan diri dan produk kecantikan berbahan dasar alami. Permintaan dari pasar Korea Selatan menunjukkan adanya peluang besar bagi Indonesia untuk terus memperluas pasar ekspor air laut ke sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Vietnam tercatat menyerap sebanyak 1,6 ton air laut dari Indonesia dengan nilai transaksi mencapai $4.560, menjadikannya salah satu pasar ekspor yang menunjukkan efisiensi nilai cukup tinggi dalam perdagangan air laut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun volumenya tidak sebesar negara tujuan utama lainnya, nilai per ton air laut yang diimpor tergolong kompetitif. Di Vietnam, air laut asal Indonesia banyak dimanfaatkan dalam proses pembuatan garam premium, yakni garam berkualitas tinggi yang digunakan untuk konsumsi lokal, terutama oleh segmen pasar yang mengutamakan produk alami dan bernilai gizi tinggi. Kualitas air laut dari Indonesia yang kaya akan mineral alami menjadikannya bahan baku yang ideal dalam proses produksi garam tersebut. Sementara itu, Singapura tercatat mengimpor air laut dari Indonesia dalam jumlah yang jauh lebih kecil, yakni sekitar 171 kg dengan nilai perdagangan sebesar $564. Meskipun volumenya terbilang kecil, pemanfaatan air laut di Singapura sangat spesifik dan bernilai strategis. Air laut tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian kelautan yang dilakukan oleh berbagai lembaga ilmiah dan institusi akademik, serta untuk pengisian akuarium dengan spesifikasi lingkungan laut tertentu. Dengan posisi Singapura sebagai pusat riset dan teknologi maritim di kawasan Asia Tenggara, ekspor air laut ke negara ini tetap memiliki arti penting dalam konteks kerja sama ilmiah dan inovasi berbasis sumber daya laut. Meskipun peluang ekspor air laut dari Indonesia terbuka sangat luas dan menunjukkan tren yang menjanjikan di berbagai negara, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam praktiknya, terutama di sektor logistik dan regulasi. Salah satu kendala utama berasal dari sifat fisik air laut itu sendiri yang cenderung berat dan bersifat korosif. Karena karakteristik tersebut, proses pengangkutan air laut ke negara tujuan ekspor tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Diperlukan wadah khusus yang terbuat dari bahan tahan karat dan memiliki ketahanan terhadap paparan garam dalam jangka waktu lama, sekaligus mampu menjaga kestabilan kandungan mineral alami di dalam air selama proses pengiriman, agar kualitas produk tetap terjaga saat tiba di negara tujuan. Selain tantangan teknis tersebut, aspek regulasi juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dengan serius. Beberapa negara tujuan ekspor memiliki peraturan lingkungan yang sangat ketat, khususnya terkait dengan asal-usul dan metode pengambilan air laut. Mereka menuntut agar air laut yang diimpor berasal dari sumber yang dikelola secara berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem laut di wilayah asal. Artinya, proses pengambilan air laut dari Indonesia harus disertai dengan dokumentasi dan standar lingkungan yang jelas, agar dapat memenuhi persyaratan internasional. Oleh karena itu, upaya pengembangan ekspor air laut memerlukan kerjasama erat antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga lingkungan untuk memastikan bahwa proses produksi dan distribusi berjalan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Untuk meningkatkan daya saing dalam ekspor air laut di pasar internasional, Indonesia perlu mengambil langkah strategis yang berfokus pada inovasi teknologi dan penguatan aspek sertifikasi produk. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah mengekspor air laut yang telah melalui proses mikrofiltrasi, yaitu teknologi penyaringan tingkat tinggi yang mampu menjaga kemurnian dan stabilitas kandungan mineral alami di dalam air laut tanpa menghilangkan unsur pentingnya. Proses ini tidak hanya menjamin kualitas air laut tetap optimal saat tiba di negara tujuan, tetapi juga meningkatkan nilai jualnya karena memenuhi standar kebersihan dan keamanan yang ditetapkan oleh berbagai regulasi global. Selain itu, Indonesia juga perlu membangun kerjasama aktif dengan negara-negara tujuan ekspor dalam bidang riset dan pengembangan produk berbasis air laut. Kolaborasi ini dapat menciptakan inovasi baru, baik di sektor kosmetik, kesehatan, maupun industri makanan dan minuman, yang menjadikan air laut sebagai bahan utama dengan nilai tambah tinggi. Pemerintah pun memiliki peran penting dalam memperluas akses pasar, khususnya ke negara-negara yang saat ini menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap penggunaan bahan alami dan berkelanjutan, seperti negara-negara di kawasan Eropa dan Timur Tengah, yang selama ini dikenal memiliki standar tinggi terhadap produk berbasis lingkungan. Air laut, yang selama ini sering dianggap sebagai sumber daya biasa dan kurang dilirik, ternyata menyimpan potensi besar sebagai komoditas ekspor bernilai strategis. Jika dikelola dengan pendekatan inovatif, berkelanjutan, dan didukung oleh strategi pemasaran yang tepat, bukan hal yang mustahil bagi Indonesia untuk menjelma menjadi salah satu pemain utama di pasar air laut global. Potensi kekayaan laut yang dimiliki Indonesia dapat dimaksimalkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga sebagai sumber devisa baru yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang.